Oke, kita udah kupas tuntas nih berbagai keahlian inti inovator, DNA inovator itu ya. Mulai dari asosiasi, bertanya, mengamati, jejaring, sampai eksperimen. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya nih. Gimana caranya semua ini bisa Anda pakai buat, yaitu, membuat perbedaan. Persis. Ujung-ujungnya ya ke gagasan bertindak berbeda, berpikir berbeda, membuat perbedaan. Dan ini bukan cuma slogan kosong loh. Ini kayak hasil alami gitu. Konsekuensi dari kita ngasah terus kelima keahlian DNA inovator yang kemarin-kemarin kita bahas itu. Betul, Anda kan udah nyerap banyak banget nih konsepnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana ini bisa jadi aksi nyata. Dan potensinya tuh loh, ini yang menurut saya keren banget. Nggak cuma soal duit atau bisnis sukses, tapi bisa sampai ke kepuasan pribadi, bahkan bisa menggerakkan perubahan sosial yang lebih luas. Kita mulai dari akarnya dulu kali ya, latihan, praktek. Seperti yang dibilang di sumber kita, di lampiran C itu kan ditekankan perjalanan jadi inovator itu ya butuh latihan terus-menerus. Penguasaan itu nggak datang tiba-tiba, tapi dari repetisi, dari konsisten menerapkan keahlian-keahlian tadi. Dan ini nyambung banget. Jadi waktu Anda mulai membiasakan diri, bertindak beda, nyoba cara baru, nanya yang aneh-aneh, ngamatin hal kecil, itu secara nggak sadar kayak maksa otak kita keluar dari jalur biasanya, gitu kan? Iya, betul. Membuka perspektif baru, nemu koneksi ide yang nggak kepikiran sebelumnya. Secara harfiah ini mengubah cara kita mikir dan ngelihat peluang. Jadi tindakan beda itu memicu cara pikir yang beda. Nah, itu dia. Dan penguasaan keahlian ini yang diasah lewat praktik tadi, itu yang bikin Anda bisa ngasih kontribusi berarti. Seperti kesimpulan di sumber kita, ini bukan cuma punya ide keren di kepala aja, tapi gimana caranya ide itu jadi dampak nyata, jadi solusi yang beneran bikin beda gitu. Dan dampaknya bisa macam-macam ya, nggak harus selalu soal profit bisnis. Contohnya kayak Mark Benioff dari Salesforce. Dia kan bikin model filantropi 1-1-1 itu. 1% waktu karyawan, 1% produk, 1% ekuitas buat isu komunitas. Oh iya, yang itu ya? Iya, ini bukan cuma, CSR pemanis gitu, tapi emang bagian dari misinya. Bisnis itu bisa dan harus mengubah dunia. Mereka pakai jaringan dan sumber daya perusahaan buat ngatasin masalah nyata, mulai dari sanitasi sampai tunawisma. Ada lagi contoh lain yang menarik, wirausaha sosial kayak Andreas Heineckel dengan Dialogue in the Dark. Nah, ini kelihatan banget gimana keahlian mengamati sama mengasosiasi bekerja. Gimana tuh? Jadi, Heinecke ini ngamatin tantangan orang tunanetra. Terus dia asosiasiin sama kebutuhan orang awam buat berempati lah. Hasilnya, Pengalaman unik di gelap total itu, ini nggak cuma ngasih kerjaan buat tunanetra, tapi juga ngubah banget cara pandang orang yang bisa melihat soal disabilitas. Dampak sosialnya kuat banget. wah iya juga ya. Atau si Blake Michalski, pendiri Tom Shoes, keahlian mengamati, dia jalan pas ngeliat anak-anak di Argentina nggak pakai sepatu. Rentan penyakit kaki kan? Betul, itu langsung memicu pertanyaan dan asosiasi ke model bisnis. Terus lahirlah model satu untuk satu itu. Setiap beli sepatu, nyumbang sepatu. Solusi bisnis yang langsung nyasar ke masalah kesehatan. Keren sih. Yang menarik juga kalau digali soal motivasinya nih. Sering banget pendorong utamanya itu bukan semata-mata cari untung. Kayak kisah Mark Ruiz dari Filipina yang disebut di sumber kita itu. Dia gerak karena misi, karena ada tujuan lebih besar. Maksudnya gimana? Dia ngelihat masalah sosial, kemiskinan, akses terbatas yang kayaknya tuh menjerit gitu. Minta dicarikan solusi inovatif. Ada rasa puas yang beda, kepuasan psikologis, emosional waktu berhasil bikin solusi kayak gitu. Itu nggak ternilai kadang. Nah, ini nyambung ke pola pikir khas inovator ya. Kayak punya mantra gitu. Kalau bukan gue, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Gitu kan? Iya, persis. Mereka nggak pasif, nunggu. Mereka proaktif, terus aja nanya, ngamatin, bangun jejaring, nyoba-nyoba. Mereka itu pelaku. Jadi nggak cuma mikir, tapi langsung gerak. Betul. Dan pola pikir aktif ini nyambung banget sama konsep investasi jangka panjang. Bukan cuma investasi duit ya, tapi investasi ke diri sendiri, ke ide, ke orang lain, ke masa depan. Saya jadi ingat kutipan dari Meg Whitman, mantan CEO eBay, yang relevan banget nih. Apa tuh? Dia bilang, punya keberanian menanam biji ek jauh sebelum Anda butuh pohon ek. Artinya, berani mulai sesuatu, nanam ide kecil,
walau hasilnya belum pasti dan mungkin baru kelihatan nanti banget. Wah, dalam tuh. Nanam biji X sebelum butuh pohonnya. Jadi kuncinya di keberaniannya. Banget, keberanian buat mulai. Inovasi itu soal mulai langkah pertama. Seringnya kan dalam kondisi nggak pasti ya, bukan nunggu semua aman dulu baru jalan. Tapi ya berani aja dulu sekarang, sekecil apapun itu. Jadi kalau kita rangkum nih ya, pesannya jelas banget. Asah terus kelima keahlian itu. Latih terus. Biasain diri buat bertindak beda dari biasanya, karena itu yang bakal dorong Anda berpikir beda, lebih inovatif. Dan dengan modal itu, cari kesempatan buat bikin perbedaan. Nggak harus selalu wah banget ngubah dunia gitu. Dampak kecil yang positif juga udah berarti banget kok. Ingat aja mantranya, bertindak berbeda, berpikir berbeda, membuat perbedaan. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan di rumah. Balik lagi ke analogi biji egg Meg Whitman tadi. Coba Anda pikirin sebentar. Kira-kira ide atau tindakan kecil, sekecil biji egg itu, yang bisa Anda mulai tanam hari ini. Sesuatu yang mungkin hasilnya belum kelihatan jelas sekarang, tapi siapa tahu bisa tumbuh jadi sesuatu yang signifikan, yang berarti buat Anda atau orang lain nanti. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungan. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa jadi pemicu tindakan nyata buat Anda, ya. Sekecil apapun itu. Sampai jumpa!